Shalom. Shalom. Luar biasa. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Marilah kita saatnya siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Semua Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk siap memuji nama Engkau Bapa. Kami menyiapkan hati kami untuk bersorak-sorai penuh Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila
tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cinta kau dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Secinta kau dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Puji syukur Bapa atas kebaikan Engkau yang telah Kau berikan hingga sampai saat ini Bapa. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami berkat yang begitu melimpah Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat Engkau di sepanjang minggu ini hingga Kau perkenankan kami kembali di hari Minggu yang begitu indah ini. Kau berikan kesempatan untuk kami bisa memuji-muji nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan hingga Engkau perkenankan anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat Engkau yang Maha Kudus ini Bapa. Berkati mereka untuk yang telah hadir pada pagi ini Bapa, dan berkati juga Bapa yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju tempat Engkau ini Bapa, dan berkati juga mungkin yang tidak hadir Bapa, ada permasalahan apapun, persoalan apapun Bapa. Kami percaya penuh Bapa, Engkau memberikan kekuatan penuh kepada anak-anak Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Yang percaya mari katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siap untuk diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Amin, haleluya. Bersyukur dengan segenap hatiku
semakin kuat, rapanya limpah di hidupku. Sungguh bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Saat hidupku kuat, kau harapan berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, rapanya limpah di hidupku. Hidupku kuat, kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, rapanya limpah di hidupku. Sebab rapanya limpah di hidupku. Sebab rapanya limpah di hidupku. Haleluya, terima kasih. Silakan untuk berduduk semuanya. Puji Tuhan, masih siap untuk memuji-muji nama Tuhan? Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, hati budayanya dengan kuasa namanya. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan setiap musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, akan kuasa-Nya.
Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita saatnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka untuk itu kami undang untuk Bu Parti memberikan doa untuk persembahan kita semuanya. Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, kami jangan juru selamat umat manusia. Yesus, kami yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus, kami yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, kami gembala, juru selamat umat manusia. Yesus, kami yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus, kami gembala, juru selamat umat manusia. Yesus, kami yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Marilah kita saatnya sebentar lagi mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya nanti. Untuk undang kami Bapak Ibu berdiri semuanya.
Roh Kudus kau mengasihiku, Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa kami yang bersemayam, yang bertata di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun memimpin kami ke tempat ibadah di Sawahan Sedayu Prasumantoro. Kami bersama-sama mempersembahkan pujian, terimalah sebagai persembahan di hadapan-Mu. Dan waktu selanjutnya kami siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui lidah mulut hamba-Mu, sehingga kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Yohanes pasal 1 pasal 14 saya minta dibantu untuk dibaca. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 mulai. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, sampai di situ dulu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Di sini Tuhan Yesus mengajar untuk percaya kepada Allah Bapa, juga percaya pada Yesus. Jadi kalau cuma percaya kepada Allah, tidak percaya pada Yesus, akan kehilangan keselamatan. Karena Yesus ada sumber keselamatan, yang mati dan hidup kembali, bangkit dari kematian. Jadi percaya pada Allah juga percaya pada Yesus. Kalau tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Yesus, tidak masuk surga. Nanti penjelasannya akan bertambah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ
Perlu dibantu untuk dibaca. Saya sudah tua. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya. Kalau tidak demikian, banyak tempat tinggal disediakan untuk siapa? Orang yang percaya pada Allah dan percaya pada Yesus. Kalau tidak percaya pada Allah dan percaya pada Yesus, tidak boleh menempati tempat itu. Agus mengatakan, menyaksikan bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan tidak melihat terang hidup itu. Berarti begitu meninggal, dia melihat kegelapan di depan mata. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus ke tempat itu, menyediakan tempat. Misalnya saja, John Eddy, tempat di rumah ini. Agus, tempat di rumah ini. Karena banyak tempat. Tapi orang yang mau mengenal Yesus dan yang tidak mengenal Yesus punya tempat masing-masing. Kalau tidak mengenal Yesus, karena Yesus mengatakan aku terang dunia, menerangi kehidupan. Tapi kalau tidak meninggal di dalam mengenal Yesus, tinggal di dalam kegelapan. Begitu meninggal dunia, hidup di dalam kegelapan. Itu menurut ayat ini. Banyak tempat tinggal. Saya mengingat Abraham, Adam dan istrinya di Taman Eden. Begitu dia bersalah, tidak nurut, dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia makan karena ular mengatakan kalau makan kamu tahu hal yang jahat dan yang baik. Jadi persoalan hidup manusia itu baik dan tidak baik, jahat atau baik, itu persoalan hidup. Kalau jahat itu tidak nurut firman, tidak percaya pada firman, itu jahat dan hidup dalam jahat, dalam kegelapan. Untuk itu Adam dan Hawa di Taman Eden, Adam dan Hawa di dalam gereja Bethel Tabernakel diajarkan tentang tempat ibadah. Ada ruangan, ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Ruangan maha suci hanya dimasuki oleh imam-imam, orang yang terbesar di dalam pengiringan pengikutan kepada Allah. Menyediakan tempat banyak itu bagi yang percaya. Yang tidak percaya kepada Yesus dan kepada Allah tidak menempati tempat itu, tapi hidup di dalam kegelapan. Karena Yesus mengatakan, aku terang dunia. Siapa yang mengikut Yesus berjalan dalam terang, hidup dalam terang. Itu menurut saya. Saya dulu agama lain dan ujian tidak lulus di Magetan. Terus saya masuk di dalam gereja agama lain. Ya. Ayat yang ketiga. Silakan membaca. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Apabila aku telah pergi ke situ, aku menyediakan tempat. Jadi Yesus menyediakan tempat untuk orang yang benar-benar hidup percaya pada Yesus.
yang tidak percaya pada Yesus tidak menempati itu, tapi hidup di dalam kegelapan. Untuk itu, tentu saudara rindu untuk menempati tempat yang disediakan oleh Yesus menurut kepercayaan saudara. Itu menurut iman, menurut kepercayaan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku berada, kamu pun berada. Ya, ini kata Yesus. Aku akan datang kembali. Sekarang masih menyediakan tempat. Sebagaimana saudara kalau punya anak, saudara membuat rumah dan menyediakan tempat untuk anak saudara. Begitu juga Yesus, kita sebagai anak Allah disediakan tempat yang baik bagi Yesus untuk anak Allah, yaitu Yesus, yaitu saudara. Itu menurut pengetahuan saya. Berhubung saya sudah tua, saya tidak begitu jelas untuk mengatakannya. Kalau saya masih di Purwantoro, di Jopuro, di Kesmantoro, di Bulukerto, saya secara jelas. Jadi Yesus menyediakan tempat, seperti Adam dan Hawa disediakan tempat di Taman Eden. Sehingga setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sembunyi, dipanggil oleh Tuhan. Di mana kamu? Di mana kamu, hai Adam, Hawa? Ditanya, di mana? Sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Aku telanjang. Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Ular. Ular itu siapa? Iblis. Manusia mempunyai musuh iblis. Iblis berusaha untuk hidup di dalam kegelapan, tapi Yesus hidup dalam terang. Maksudnya iblis mengajar manusia untuk berbuat jahat, tapi Yesus mengajar manusia untuk berbuat baik. Walaupun dijahati tetap baik, walaupun dihina tetap tidak menghina, dicela tidak mencela, tetap berbuat baik. Akan menempati tempat yang disediakan oleh Yesus. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, bahkan diusir dari bumi. Kamu itu debu, dan kembali lagi kamu ke debu. Karena apa? Tidak nurut. Kalau saudara tidak nurut Tuhan, saudara akan diusir dari rumah yang sudah ditempati, yang disediakan. Maka saya mengharap saudara terus mengikuti ajaran Tuhan itu. Jangan berbuat jahat. Baik orang jahat, jangan berbuat jahat. Tetap berbuat baik. Tetap mengasihi, tetap menolong, tetap memberkati. Itu perintah. Karena Allah itu baik. Allah tidak pernah berbuat jahat. Kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni, diampuni. Saya pun seringkali datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya. Ya, seolah-olah saya mendapat jawaban. Tuhan telah mengampuni dosamu. Ini secara jelas. Kalau saya masih seperti dulu, misalnya ke Purwantoro, Kesmantoro, saya seringkali digendong ke sana ke sini untuk pelayanan. Di Bulukerto, di Kesmantoro. Jadi kalau mati, kalau saudara percaya Yesus, mendapat tempat untuk berteduh. Seperti sekarang, kalau saudara punya anak, untuk anak saudara, bukan untuk anaknya orang lain. Kecuali tidak punya anak, paling tidak ini untuk anak saya. Begitu juga Allah, Yesus, ini untuk anakku. Orang yang percaya kepadaku itu anak Allah.
seperti Yesus pun dikatakan anak Allah. Karena tidak pernah berbuat jahat sedikit pun. Yaitu yang saya bisa sampaikan. Ayat yang ketiga, yang keempat, silakan membaca. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Iya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sekarang, kalau saudara cuma pergi ke pasar, tidak pernah ke gereja, berarti tidak pernah ketemu Tuhan. Saya ini kalau punya uang untuk gereja, kalau ada persembahan dari saudara untuk gereja, untuk perbaikan jalan, saya bisa menggunakan, tapi nanti saya tidak dapat tempat. Kalau ini untuk saya, maka ini untuk saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara nanti menempati tempat disediakan oleh Yesus di surga. Jangan hanya untuk anak saudara. Ya tidak salah untuk anak saudara. Tapi yang pertama, kalau saudara membawa persembahan, di situ ada persembahan tatangan. Per bulan itu untuk saya. Tatangan itu saudara kalau meninggal dapat rumah. Seperti saudara tadi katakan, kalau saudara meninggal untuk siapa? Untuk anak. Apa diberikan anaknya orang lain? Tidak, ya anak saya. Begitu juga Allah. Kalau nanti saudara meninggal dunia, pindah tempat, ya menempati di surga. Seperti Abraham, seperti Lut. Ya. Dan apabila aku pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sekarang, seperti apa Yesus? Nanti, kalau ketemu baru tahu. Sekarang, saudara mesti tanya, siapa Yesus itu? Karena belum waktunya. Ini pengetahuan saya. Saya waktu masih muda, saya beli buku. Sampai anak saya itu membaca buku itu, masalahnya. Buku bacaan saya. Saya ingin tahu, karena saya bukan sekolah teologi ya. Saya justru agama Islam. Ujian tidak lulus saya. Terus saya pulang ke Purwantoro, ditemui oleh anak dari Malang, dari mana-mana, orang yang lebih pintar dari saya. Sampai saya pindah agama. Sebenarnya saya enggak pindah. Ya itu sedikit kesaksian. Di sini dikatakan ayat yang keempat, silahkan membaca. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti naik ke surga, seperti gereja Betel Tabernakel, Bait Allah itu dibagi ruangan halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu untuk imam, untuk pendeta saja. Tidak boleh orang lain masuk ke situ. Hanya untuk pendeta. Kalau organisasi ya pimpinan pusat yang boleh masuk. Waktu membawa persembahan tidak boleh masuk. Tertutup oleh dari luar. Ya itu sedikit kesaksian. Ya terus. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Iya. Saya tidak tahu jalan kemana kau pergi. Masa saya tahu kalau saya tidak diajak sekarang? Kok nanti? Tapi apa jawabnya? Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan dan hidup. Tidak seorang pun datang kepadaku, datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Ketemu Bapa di surga itu harus ketemu dulu sama Yesus, percaya dulu sama Yesus. Kalau tidak percaya, tidak bisa masuk. Kalau anaknya orang lain, apa boleh masuk rumah saudara? Tentu tidak boleh. Kamu anaknya siapa? Kamu mau masuk sini? Begitu juga. Surga itu hanya orang yang percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak masuk surga. Di luar, karena surga itu yang berkuasa Yesus dan Allah Bapa. Itu menurut Alkitab, bukan menurut saya loh. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, itu kata Yesus. Maka seperti saya, kalau saya tidak ikut Yesus, saya takut tidak ketemu Yesus. Saya kadang-kadang ada ketakutan. Saya bilang sama Agus, kenapa ya saya punya ketakutan? Padahal waktu muda tidak takut, siapa saja tidak takut saya. Saya bisa buka gereja kalau tidak salah di daerah Wonogiri ini ada 18 tempat. Dan gerejanya lebih besar. Di Nguter, di Slogo, di Ngrompak. Itu besar-besar. Kalau saya ingin kekayaan, tidak makin kaya malah melarat, tidak bisa membangun gereja. Itu menurut saya. Ya Pak Agus, Pak Toga, silakan baca ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya. Ulang baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun bisa ketemu sama Bapakku, Bapa di surga, kalau tidak mengenal aku. Jadi orang yang tidak mengenal Yesus, tidak masuk surga. Untuk itu, saudara kalau memuji Tuhan, puji. Karena memuji Yesus, memuji Tuhan sama dengan memuji, menunggu Tuhan sama menunggu Yesus. Itu menurut Alkitab. Sehingga saya ada beberapa ayat yang saya tanyakan kepada orang yang ke tempat saya. Pendeta saya orang Amerika, di Baptis, tapi saya masuk di Pantekosta gara-gara cinta sama istri saya itu. Itu orangnya di mana itu? Gitu orangnya. Itu dulu waktu muda cantik, sudah tua enggak. Tapi enggak boleh benci. Kalau benci, aku dibenci malahan.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Ini berbicara tentang tempat tenggang. Musa, Harun itu punya tempat di depan pintu gerbang ibadah. Yang boleh masuk ke situ cuma pendeta. Ruangan suci, ruangan maha suci itu cuma pendeta. Kalau jemaat biasa nggak boleh. Bahkan masuknya itu 1 tahun 1 kali. Itu saja kalau hidupnya dalam dosa nggak boleh. Nah, begitulah. Karena saya sudah tua ya saya ingat itu. Silakan membaca. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Iya. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah di surga. Nanti saudara baru bisa melihat, baru bisa ketemu. Sekarang tidak bisa ketemu karena masih hidup dalam dosa. Jadi kalau sudah melihat Yesus sama dengan melihat Allah Bapa. Karena kekuasaan Yesus dan kekuasaan Allah sama. Tidak ada bedanya. Begitu juga orang yang masuk surga harus mengenal Yesus. Saudara mengenal Yesus harus hidup benar. Tidak boleh membenci orang, siapapun orangnya. Baik istri saudara atau anak saudara atau orang tua saudara atau teman saudara. Jangan dilarang mereka melihat. Kalau sudah percaya. Jadi kata Filipus apa? Ayat 8. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan Bapa itu kepada kau, cukup bagi kami. Mana, seperti apa Bapa itu? Seperti sekarang saudara mestinya bertanya, Allah itu seperti apa? Di mana tempatnya? Sekarang saudara tidak bisa melihat. Kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bisa melihat. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Karena Yesus mati hidup kembali. Padahal matinya dicambuki, dihancurkan mukanya, dihancurkan tubuhnya, dihancurkan kaki tangannya. Tapi sekarang pulih sempurna tanpa cacat. Maka setiapa yang ingin ketemu Yesus, ya harus hidup seperti Yesus. Itu menurut saya. Ya, ayat 10. Ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Iya. Seringkali kita berkata-kata dengan Allah. Saya pun berkata-kata dengan Allah, dengan ketakutan saya, kecemasan saya, kenapa, mengapa. Itu mendapat jawaban. Pokoknya takut tidak boleh, tidak punya iman, tidak punya kepercayaan. Kamu melihat Bapak sama dengan melihat aku, sama dengan melihat Bapak. Jadi kalau sudah tahu aku, kamu berarti tahu Bapak. Seperti apa Bapak itu? Itu kata Tuhan Yesus kepada Filipus.
pada muridnya Tuhan. Ya, terus Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. ya, Atau terus setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. iya. Melihat Bapa sama melihat aku sama melihat Bapa. Nah, kalau minta apa saja, aku melakukan. Sehingga saudara tidak perlu takut. Walaupun punya hutang, walaupun punya apa, minta sama Bapa. Minta sama dalam nama Yesus. Maka setiap kali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolonganmu, penyertaanmu, perlindunganmu. Itu dikabulkan. Jadi bukan tidak dikabulkan. Maka oleh sebab itu, saudara sebagai anak Tuhan, gak usah takut melarat. Tuhan tidak menginginkan apa ada bapak anaknya melarat. Cuma inginkan kelakuanmu sing apik, penuh kasih sayang sama sesamamu, ampuni orang yang berdosa, ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni anakmu, ampuni mertuamu, ampuni temanmu, ampuni teman gereja. Seperti saya, dilarang untuk membenci saudara. Harus mengasihi, harus menolong, harus memberkati. Begitu juga saudara juga harus mengasihi saya, menolong saya. Kasih mengasihi, tolong menolong. Itu baru anak Tuhan. Seperti Yesus, apa pernah berbuat jahat? Kapan? Saudara tahu dalam Alkitab mengatakan Yesus jahat? Tidak ada. Padahal ini yang nulis itu orang 5 orang. Macam-macam. Ada maksudnya sama tapi penulisannya tidak sama. Untuk itu, kalau saudara sebagai anak Tuhan, tidak mungkin tidak makan, tidak mungkin tidak berpakaian, tidak mungkin tidak. Untuk itu saya pernah khotbah tentang kekhawatiran. Manusia itu hidup di dalam kekhawatiran. Karena apa? Ingin berlimpah-limpah. Tuhan bisa untuk memberi berlimpah, tapi kadang-kadang memang diuji. Ngomel apa ndak, apa menurut apa ndak, taat apa ndak, itu dicobai. Nek ora taat, nek ngomel-ngomel, nek taat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ditipu puji Tuhan. Maka jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Karena saya sudah tua, saya serahkan budi. Mungkin ada tambahan kayu waktu kan. Ini yang menggantikan saya. Baik, salam Bapak Ibu. Ya, pagi ini kita diberkati firman Tuhan. Kita punya tujuan ke depan, amin. Tadi disebutkan bahwa hidup kita itu tujuannya rumah Bapa, ya, rumah Bapa. Kita mesti tahu, ya, jangan seperti Thomas. Aku tidak tahu Tuhan jalan ke situ, ya. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah tahu jalannya siapa, amin. Tahu jalannya, atau jangan-jangan seperti Thomas tidak tahu, Pak. Melalui Yesus. Ayat 1 tadi berkata apa? Barang siapa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, percayalah kepada aku dan percaya kepada Bapa. Ya, jadi mari kita memaknai percaya ini bukan cuman yang penting Kristen, Pak. Atau ya sekedar percaya, pokoknya aku percaya Yesus. Ya. Jadi mari kita memaknai ini dengan iman yang bertumbuh gitu loh Bapak Ibu.
Jadi bukan cuma sekedar percaya atau iman yang sekedar pengetahuan. Ya. Iman yang bertumbuh. Jangan seperti imannya setan. Setan itu percaya Tuhan loh. Percaya ya. Percaya Tuhan setan itu. Jadi ketika waktu Tuhan Yesus mau ngusir setan di pekuburan, ya, setan ini berkata begini, ada apakah engkau urusan dengan aku, hai anak Allah? Jadi dia tahu ini Yesus ini Allah gitu ya. Dia tidak punya daya dengan Yesus. Dia percaya ini Tuhan. Tetapi imannya tidak bertumbuh. Dia cuma sekedar pengetahuan. Jadi jangan sampai kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus itu cuma sekedar tahu, pengetahuan. Tetapi iman yang dilakukan. Amin. Maka di Filipi 2 itu, di Yakobus 2 itu berkata, iman itu kalau tanpa perbuatan tidak ada artinya. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, artinya maka keselamatan itu harus dikerjakan, Bapak Ibu. Jadi bukan cuman yang penting percaya Yesus nanti selamat, oh tidak. Ada satu tanggung jawab untuk mengerjakannya di Filipi 2 ayat 12 ya. Jadi iman yang dikerjakan. Saya tambahkan di Filipi 2 ayat 12 gini. Saya bacakan sedikit untuk membekali kita. Jadi supaya kita paham benar, bukan cuma sekedar percaya. Tadi kalau ayat 1 tadi, percayalah kepadaku dan percaya kepada Bapa. Jadi bukan cuma sekedar percaya, tapi percaya yang disertai dengan perbuatan. Ada iman yang bertumbuh ya. Iman yang bertumbuh. Filipi pasal 2 ayat 12, saya tambahkan sedikit. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, mengerjakan keselamatan. Ini dalam bahasa aslinya adalah kerjakan, tampilkan gitu ya, tunjukkan keselamatanmu. Jadi bukan kalau kita melakukan kebaikan untuk kita selamat, tetapi karena kita selamat harus menunjukkan kebaikan. Amin. Karena kita sudah dijamin keselamatannya, maka harus ada sesuatu buah yang dihasilkan. Maka ibadah penting, doa penting, baca firman penting, melakukan perbuatan baik penting. Karena ini adalah tampilan iman kita, tampilan percaya kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempercayai ini, ya mari kita benar-benar tahu jalan ke situ, ya, paham jalan ke situ. Bukan cuman jangan seperti Thomas, Tuhan aku enggak tahu jalan ke situ gitu ya, enggak ngerti jalannya mana. Kalau kita sudah benar-benar ikut Yesus, harusnya tahu jalan ke situ, dan jalannya itu percaya. Percaya ini harus dikerjakan. Amin. Iman ini harus dikerjakan. Bukan cuman sekedar aku percaya Yesus. Karena setan pun percaya Yesus. Mari kita kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Amin. Maka hidup kita akan berbuah. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan kalau kita mengerjakan keselamatan. Jadi pagi ini saya tambahkan sedikit itu. Ya, mari kita terus berlomba. Ya, terus kita berpacu. Ya, bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Iman yang bertumbuh. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertumbuh, iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan. Puji Tuhan, itu yang boleh saya tambahkan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Engkau sudah membekali setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau pergi kepada Bapa di satu tempat
yang Engkau sediakan buat kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Maka biarlah kami meresponi percaya kami bukan sekedar percaya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi kami boleh meresponi dengan iman yang bertumbuh. Bahkan kepercayaan kami terus kami kerjakan dengan takut dan gentar, sehingga kami pada saatnya nanti kami sampai kepada Bapa berjumpa dengan Engkau di rumah Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Maka biarlah iman kami, percaya kami kepada Tuhan disertai dengan perbuatan, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu, menjadi terang, menjadi garam, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini, terus berikan penyertaan, kesehatan, pewahyuan daripada Tuhan, damai sejahtera dan perlindungan daripada-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang di hadapan Tuhan merendahkan diri. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami beban, persoalan dalam rumah tangga, dalam ekonomi Tuhan berikan jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu atas kehidupan kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Berkati yang sekolah, berkati yang punya usaha, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka yang tidak bisa hadir pagi hari ini juga memberkati mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa Tuhan untuk Ibu Gini, berdoa Tuhan untuk Ibu Markamah, untuk Mas Pran. Siapapun yang hari-hari sedang sakit Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Yang sudah usia lanjut juga berikan kesehatan panjang umur, damai sejahtera, sukacita dan perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti komsel keluarga. Ada yang minta enggak ya? Sambiroto ada datang enggak ini Sambiroto? Di Bu Darmo Sawan. Oh ya. Ya, jadi Bu Darmo Sawan ya. Jam 6:30 hari Kamis nanti kita ketemu di tempat Ibu Darmo di Sawahan. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Terus kemudian Sabtu nanti ibadah muda remaja, silakan bergabung dalam komunitas muda remaja yang merasa muda dan merasa remaja untuk bertumbuh bersama. Ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai kita ada ibadah umum. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali, silakan mengajak teman, rekan saudara, anak istri ya, suami untuk bisa bergabung bersama-sama dan kita beribadah di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, kemarin saya ada maaf ya, masalah makam ya, makam yang di sebelah itu kan sudah diberikan kepada gereja ya. Jadi karena yang sebelahnya sudah dipakai untuk umum dan itu sudah diperbaiki ya, sudah dipondasi begitu, ada masukan ya supaya kita tidak, karena masukan dari orang luar ya, bukan di kalangan kita, supaya juga dirawat gitu ya. Itu yang sudah diberikan kepada kita umat Kristen ya, terutama yang di Sawan lah ya, itu harus dijaga, harus istilahnya ya dibersihin ya. Langkah awalnya sih harusnya itu dipondasi, karena yang punyanya umum sudah dipondasi. Jadi Bapak Ibu, saya punya pikiran nanti ke depan, bukan waktu dekat ya, saya mesti ngomong dulu dengan koordinator Sinar Kasih ya, karena waktu itu diberikan kepada Sinar Kasih. Kita akan pondasi. Saya sudah ada yang nyumbang batu 2 rit, betul ya? Yang nyumbang batu 2 rit sudah sanggup untuk nyumbang batu, dan kita punya batu juga di situ.
Jadi nanti tinggal tenaga dan pasir, semen gitu ya. Nah, saya mohon bantuan Bapak-bapak lah ya. Kalau nanti misalnya jadi, saya mohon bantuan untuk gali pondasinya. Setelah itu kita serahkan tukang. Nanti tukang biar kita ambil kas gereja lah. Ya karena itu memang diserahkan ke gereja. Ya saya mohon pertimbangan Bapak Ibu semua, ya kalau boleh kas gereja kita pakai, ya minimal kita nyumbang lah untuk tukang dan untuk pasir dan untuk semen ya. Ini sekedar pengumuman awal karena saya belum melangkah lebih jauh. Saya mesti ketemu dengan perangkat ya, dengan kepala desa, dengan lurahnya ya. Saya mesti melangkah ke situ supaya kita tidak disalahi gitu ya. Itu untuk awal ya, pengumuman awal. Nanti untuk selanjutnya saya informasikan di kebaktian-kebaktian yang akan datang. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah pagi hari. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami awal sampai akhir. Tuhan sudah berkati. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan, dan kami percaya pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Setiap umat-Mu pulang dengan jawaban pertolongan Tuhan, pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat-berkat yang penuh daripada Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang mengalami persoalan pulang dengan kelepasan, jawaban pertolongan daripada Tuhan. Kamilah umat menang yang lebih daripada pemenang. Bapak Surgawi, terlebih sebelum kami pulang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami ingat bangsa ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan. Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, DPR, MPR, Gubernur, Patid, Camat, Kepala Desa, RT, RW, berikan mereka hikmat daripada Tuhan untuk mengatur, menjalankan apa yang menjadi tugas mereka dalam pimpinan Tuhan. Kami menolak segala sesuatu yang tidak datang daripada Tuhan, yang jahat, memecah belah persatuan kesatuan teroris, kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, bahkan curahkan roh pertobatan, pakai gereja-gereja yang ada menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam. Setiap umat-Mu boleh mempersembahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami pulang. Biar Tuhan menyertai perjalanan kami sampai di rumah dengan sehat, selamat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat tangan-Mu, tengadahkan tangan-Mu, pandanglah ke sorga, dan terimalah dengan iman berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan limpah ucapan syukur. Mari setiap kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.